Inilah 10 lebih momen dari pidato BTS di sidang umum PBB ke-76 yang buat ARMY bangga. BTS selalu menunjukkan seberapa besar pengaruh mereka pada dunia, baik melalui musik atau dedikasi mereka untuk membuat perbedaan. Mereka adalah panutan. Kelompok ini baru-baru ini menghadiri Majelis Umum PBB ke-76 ketika mereka menyampaikan pesan penghiburan dan harapan kepada kaum muda sambil berbicara tentang cerita dari penggemar mereka yang berdampak pada mereka. Fans di seluruh dunia menyetelnya untuk mendengar para anggota berbicara di acara tersebut untuk ketiga kalinya dengan topik termasuk COVID-19, perubahan iklim, dan banyak lagi. Seperti yang diharapkan, semua anggota menunjukkan betapa sadarnya mereka tentang semua yang terjadi di dunia, dan ARMY sangat bangga. Berikut adalah 10 lebih momen dari pidato tersebut yang menunjukkan betapa bangganya ARMY terhadap BTS. Yang pertama, seperti biasa, BTS tahu ini akan menjadi besar. 2. Tidak dapat disangkal bahwa BTS benar-benar luar biasa dan tidak ada yang bisa mengatakan sebaliknya. 3. Setiap tahun, BTS berhasil membagikan pesan harapan untuk para penggemar di seluruh dunia. 4. Hanya dalam satu gambar, BTS terus membuat sejarah. 5. Semua orang adalah penggemar BTS tidak terkecuali para pemimpin dunia. 6. BTS selalu membawa ARMY kemanapun mereka pergi. Dalam gambar-gambar ini, kamu dapat melihat ada anak-anak yang mencoba mempelajari hal-hal baru. Mereka tidak tersesat, mereka menemukan keberanian baru dan menghadapi tantangan baru, kata BTS dalam sidang umum PBB yang membagikan gambar ARMY. 7. Ketika ada yang bilang K-pop tidak mengajarimu apapun, BTS baru saja membuktikan bahwa mereka salah. 8. BTS menggunakan kata-kata mereka untuk menjadi sumber kenyamanan bagi para penggemar. 9. Seperti yang diharapkan, BTS terus mewakili Korea di panggung global. 10. Apakah artis favoritmu pernah tampil di aula Majelis Umum PBB? 11. Semua orang tidak bisa tidak menghentikan apa yang mereka lakukan untuk menonton BTS tampil, bahkan BTS sendiri. Di sisi lain, Jin berbicara tentang harapan di UNGA dan para penggemar kagum dan bangga. Pesan BTS membawa harapan dan menginspirasi orang, terutama di masa yang tidak pasti ini. Jin, di sisi lain, menjadi trending karena pidato dan penampilannya. Jin selalu mendorong orang untuk bahagia dan mencari hari esok yang cerah, meskipun tantangan yang dihadapi setiap hari. Daripada menyebut generasi corona sebagai generasi hilang, istilah generasi selamat datang lebih cocok. Kami akan menjadi generasi yang menyambut perubahan, kata Jin. Kata-katanya yang hangat dan menghibur membuat semua orang tersentuh dan bangga. Selain itu, visual dan pakaiannya membuatnya lebih memukau. Jin menjadi salah satu utusan presiden adalah posisi yang luar biasa, bukan karena itu adalah pekerjaan diplomatik, tapi meningkatkan kesadaran kepada generasi muda untuk hidup dengan lebih baik selama era pandemi ini. BTS sangat luar biasa, dan ARMY sangat bangga dengan mereka. Di sisi lain, Jimin juga menjadi trending di seluruh dunia saat ia memikat hati dengan pidatonya dan penampilannya yang sempurna. Pidato BTS yang ditunggu-tunggu di UNGA menyusul penunjukan mereka oleh Presiden Korea Selatan sebagai utusan khusus presiden untuk generasi dan budaya masa depan akhirnya disampaikan. Acara live streaming dimulai pada pukul 9 malam KST pada tanggal 20 September dan tak lama setelah itu para anggota naik ke atas panggung. Semua anggota bergiliran memberikan pidato mereka dan seperti biasa, kata-kata dan penyampaian Jimin begitu mengharukan dan berdampak. Pidato Jimin terutama menyentuh isu-isu yang berkaitan dengan pemuda, kesehatan, masa depan, dan harapan. Dia dengan sempurna mengungkapkan emosi yang pasti dirasakan semua anak muda selama 2 tahun terakhir. Seperti frustasi karena tidak dapat menghadiri acara penting dalam hidup mereka seperti wisuda dan upacara penerimaan. Terlebih lagi, masa muda adalah masa utama kehidupan seseorang, masa ketika orang-orang menghadapi tantangan baru dan menemukan pijakan mereka di dunia. Sulit untuk tetap diam selama periode ini, tapi pandemi mengubah segalanya dan membawa kita ke alam semesta paralel, di mana kita semua diharuskan untuk tetap diam. Terlepas dari kenyataan bahwa tidak ada yang bisa disalahkan atas situasi ini, masih sulit untuk menghadapinya.
Tapi Jimin dan BTS menegaskan bahwa bahkan dengan perubahan keadaan yang membuat segalanya lebih baik untuk dilakukan, semuanya tidak hilang. Dia memberi contoh anak-anak yang mencoba mempelajari hal-hal baru dan mencari teman baru untuk menemukan keberanian baru dan menghadapi tantangan baru daripada tersesat. Oleh karena itu, masih ada harapan untuk masa depan, bahkan dengan new normal. Selain kata-katanya yang kuat, ada hal lain yang lebih meluluhkan hati. Saat dia menyampaikan pidatonya, Jimin mengambil beberapa waktu untuk menenangkan diri, mungkin karena gugup, dan kemudian melanjutkan untuk menyelesaikan pidatonya dengan sempurna. Fans menganggap ini sebagai poin pembelajaran untuk menunjukkan bahwa tidak apa-apa untuk mengambil nafas sesekali dalam situasi apapun, untuk menempatkan diri kamu di ruang kepala yang tepat untuk terus maju. Setelah pidato tersebut, Wakil Sekretaris Jenderal PBB Amina J. Mohammed terlihat menuju Jimin, mungkin meyakinkannya bahwa dia melakukan dengan baik meskipun sangat gugup. Momen serupa juga ditangkap dengan anggota majelis umum lainnya. Fans benar-benar menyukai dan tersentuh oleh pidato BTS. Mereka mengungkapkan cinta dan kekaguman mereka untuknya dan untuk penyampaian pidatonya yang sangat baik seperti seorang diplomat sejati. Pidato pertama Jimin sebagai utusan khusus kepresidenan pasti akan menjadi salah satu untuk buku. Bersama dengan penampilannya, semua orang jatuh cinta padanya dan penggemar senang melihatnya memainkan peran baru ini lebih banyak di masa depan. Tak hanya itu, Jungkook memukau penonton global dengan pidato dan penampilannya yang kuat untuk majelis PBB. Penampilan dan ucapan Jungkook yang kuat menyentuh hati semua orang saat Nation Treasure Jungkook menduduki puncak tren di seluruh dunia dan menjadi tren di nomor 1 di seluruh dunia dan nomor 2 di Korea Selatan. Mengikuti penampilannya di UNGA, Jungkook telah melampaui 5,6 juta keterlibatan dan 1,1 juta sebutan di Twitter. Jungkook juga menguasai tren Facebook karena beberapa kata kunci baginya menjadi pencarian panas dan topik tren di Facebook. Jungkook menyampaikan pidato yang kuat namun menghibur di majelis umum PBB di depan para pemimpin dunia yang berpengaruh. Suaranya yang menenangkan namun percaya diri menjadi sumber penghiburan bagi banyak orang. Saya sedih mendengar bahwa ujian masuk dan upacara kelulusan harus dibatalkan. Ini adalah momen dalam hidup untuk dirayakan dan melewatkannya pasti mengecewakan. Kami patah hati ketika kami mendengar tur konser kami dibatalkan. Kami mendambakan saat-saat yang ingin kami selesaikan. Tentu saja, kadang-kadang dunia tampak macet bahkan jika kamu siap untuk pergi. Kadang-kadang kamu merasa kehilangan arah. Ada saatnya kami merasakan hal yang sama, kata Jungkook. Jungkook menggunakan podium PBB untuk tampil dan menyebarkan kesadaran. Penampilannya yang memukau membuat semua orang semakin bangga. Fans tidak bisa bosan dengan Jungkook. Visual Jungkook yang kuat dan tampan juga menjadi pembicaraan di kota saat ia terlihat sangat memukau dan menakjubkan bahkan saat memberikan pidato. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.